بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan masuk pada bab berikutnya yang kelima, al-mawdu'. Yang sebelumnya kita membahas al-matruh ya. Sekarang masuk ke al-mawdu'. Di situ disebutkan al-mawdu' lughatan al-mulsaq. Mawdu' al-mulsaq. Secara bahasa yang ditempelkan atau yang diletakkan. Wastilahan huwal makdzub ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhtalaqul masnu'. Secara istilah adalah sesuatu yang didustakan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mukhtalaq yang dibuat-buat, al-masnu' diadakan. Hukmu riwayatihi, adapun hukum periwayatan hadis maudhu', tahrum riwayatuhu ma'al ilmi biwad'ihi illa li bayanihi wa hatkihi. Secara hukum dia digolongkan hukumnya haram periwayatan hadis maudhu' tadi. Kalau diketahui itu hadis maudhu', tidak boleh diriwayatkan. Illa, melainkan li bayanihi, dengan tujuan untuk menjelaskan ini hadis maudhu', wa hatkihi, untuk membongkar kepalsuannya. Jelas ya ikhwan? Jadi kalau sudah tahu ini hadisnya maudhu', tidak usah antum sampaikan. Kecuali antum sampaikan dalam rangka untuk menjelaskan ini hadis palsu. Maka matnuhu mukhalifan lil qawaid wa rawihi kadzaban. Nah, hadis maudhu' itu diantara cirinya adalah yaitu hadis yang tatkala matannya itu menyelisih kaidah-kaidah. Maksud kaidah-kaidah di sini al-qawaid asy-syar'iyyah, ad-diniyah. Di sini disebutkan anal muallif bil qawaid al-usul asy-syar'iyyah al-muttafaq 'alaiha, yaitu usul syar'iyyah, prinsip-prinsip syar'i dalam agama yang disepakati. Awillati adillatul kitab was sunnah bayyinatun fi isbatiha wa bayaniha, atau kaidah-kaidah yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah ya, yang telah menjelaskan dalam penetapan kaidah tersebut. Wa akhraja biqaulihi makdzubatun alaihi, ya, keluar dari pernyataan makdzubatun alaihi ma ja'a min haditsil kadzdzabin muwafiqan li usul syara', fa innahu la yukhriju 'anil kadzib wal wad'. Pada pernyataan makdzubatun alaihi, maka keluar dari pernyataan ini juga, atau akhraja biqauli, yang mengeluarkan pernyataan seperti ini juga, yaitu riwayat-riwayat yang datang dari para kadzabin mencocoki usul syariat, maka yang demikian itu tidak mengeluarkan dia dari penamaan kedustaan atau kepalsuan. Maksudnya gini ya kawan, ketika dinyatakan makdzubah
ini makdzubah. Jadi kan hadis palsu itu kan ada dua. Yang pertama, mukhalifan lil qawaid asy-syar'iyyah lil usul al-muttafaq alaih. Jelas hadis ini palsu. Atau muwafiq lil usul asy-syar'iyyah, namun datang dari para kadzabin. Jelas? Datang dari para kadzabin. Nah, ini tetap dikatakan hadisnya palsu. Difahami? Menunjukkan apa? Ketatnya penjagaan syariat. Walaupun ya, mungkin saja kita berdalil dengan qad yasduq al-kadzub. Iya benar? Terkadang pendusta itu bisa benar. Syaiton saja pernah benar nyampaikan berita. Ya enggak, Wandi? Pernah syaitan nyampaikan berita benar. Apa contohnya? Hah? Tentang ayat kursi itu kan? Apa kata Rasul? Shadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar, tapi dia pendusta. Nah, namun dalam periwayatan tidak ada istilah seperti itu. Difahami? Kalau antum ada pakai istilah seperti ini, qad yasduqul kadzub, nah, itu yang ada cuma dalam pelajaran nahwu. Ya enggak? Dalam ilmu hadis tidak ada antum pakai seperti ini. Kalau antum ada seperti ini, nanti ragu untuk menghukumi hadis. Ya. Sehingga antum akan mengatakan, oh ini kalau menyelisih syariat, berarti ya hadisnya masih kemungkinan kalau menyelisih syariat hadisnya palsu. Tapi kalau tidak menyelisih syariat, hadisnya ada kemungkinan benar. Tidak seperti itu. Mereka dalam praktek ilmu hadis, para ulama menetapkan hadis yang datang dari kadzabin, kalaupun muwafiq li syariah, mereka tolak. Jelas? Berarti nolak syariat? Enggak, pasti ada. Loh, kan dikatakan mencocoki syariat, kan berarti syariat kan sudah ada. Enggak mungkin tertolak. Ya enggak, Baroni? Contoh misalkan ada hadis yang menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Itu kan jelas hadisnya sahih. Ayat Al-Qur'an juga sama. Tiba-tiba ada perawi hadis kadzab meriwayatkan sama, menetapkan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Kira-kira diambil enggak ini tadi? Hadis yang seperti ini dari para kadzabin. Ditolak. Kenapa ditolak? Kan sudah ada hadis yang sahih dari perawi-perawi yang sahih. Jelas? Warawihi kadzaban, perawinya kadzab. Seperti di sini disebutkan kal arba'in al-wada'aniyah, seperti kitab al-arba'in al-wada'aniyah. Di situ disebutkan hiya arba'un hadisan, 40 hadis jamaah Muhammad ibnu Ali ibnu Wada'an Abu Nasr al-Musiri wada'aha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaid ibnu Rifa'ah. Ya. Jadi sebenarnya yang malsukan ini, yang malsukan ya, Zaid ibnu Rifa'ah. Dimaling sama siapa? Fasaraqaha ibnu Wad'an. Waraha an masyayikh ibnu Rifa'ah. Masya Allah, na'udzubillah ya. Lah maling, capek-capek maling, masih yang dimaling hadis palsu puluh. Kalau yang dimaling tadi hadisnya sahih masih mending. Maling buku catatan wong, yang buku catatan tadi hadis palsu. Nah, iya enggak? Zaman sekarang kira-kira ada lah yang seperti ini, banyak. Sudah ngajarkan, capek-capek ngajarkan, yang diajarkan kitabnya penuh dengan hadis dhaif, hadis palsu. Ini kisahnya ya. Sebenarnya yang malsukan siapa? Zaid ibnu Rifa'ah sama ibnu Wada'an dipalsukan. Ya, apa namanya, dimaling. Dikasih kopernya tulisan dia dengan nama dia, diriwayatkannya dari gurunya ibnu Rifa'ah. Kata ibnu Rifa'ah, mungkin ya, sudahlah, tidak apa-apa lah, antum maling hadis palsu puluh. Wa ibnu Rifa'ah qala al-musannif anhu ma'rufun bi wad'il hadis ala falsafatin fihi. Dia di ma'ruf, orang yang ma'ruf dikenal malsukan hadis, ya.
dengan falsafah yang ada pada dia. Qala al-Mizzi la yasihu minha syai'un ala hadzal nasq bihadzal asanid wa inma yasihu minha alfaz yazira bi asanid ma'rufa yahtad ila fi tatabbu'iha ila faragin wa hiya ma'a dzalika masruqah. Jelas ya? Wa kanus khati Ali ar-Ridha al-makdzuba Ali. Demikian juga nuskhanya Ali ar-Ridha. Di situ disebutkan Yaruhi Abdullah ibnu Ahmad ibnu Amir an abihi an Ali ar-Ridha an abaihi. Qala Ibnul Jauzi yarwiyani an ahlil bait nuskhatan mawdu'ah. Wa huwa maratib. Zaman sekarang banyak ya, banyak. Kalau antum mau tahu yang diantara banyak kumpulan hadis palsu itu, kitab Durratun Nasihin, kitab Durrah Nasihin, banyak sekali itu. Wa huwa maratib, bertingkat-tingkat. Minhu mattafaqu ala annahu kadzib. Perawi itu bertingkat-tingkat ya. Yang pertama ada perawi yang mereka sepakat para ulama mengatakan itu dusta. Itu hadis palsu. Perawinya pendusta. Wa yu'rafu dzalika bi iqrari wadhihi. Nah, bisa dikenali dengan pengakuan pemalsu hadisnya. Ngaku dia. Disebutkan contoh di situ Mislun Nuh ibnu Abi Maryam. Ya, Nuh ibnu Abi Maryam fa innahu aqarra bi wad'i fadailil Quran. Ngaku dia malsukan hadis-hadis tentang keutamaan baca Al-Quran. Untuk melihat dalam kitab Al-Mawdu'at. Wa Maisarah ibnu Abdur Rabbih aqarra bi wad'i ahadits fit targhib kama fil Mizan. Dia ngaku juga malsukan hadis tentang hadis-hadis motivasi. Nuh ibnu Abi Maryam sama siapa tadi? Maisarah ibnu Abdur Rabbih. Jadi ingat-ingat namanya nih ya. Kalau ada Nuh bin Abi Maryam itu kadzab, pemalsu hadis. Wa bi tajribatil kadzib minhu. Yang kedua bisa diketahui dengan tajribah. Tajribah itu pengalaman. Ya. Dengan pengalaman kedustaan yang berasal dari dia tadi. Wa nahwi dzalik. Misal Ahmad ibnu Abdullah ibnu Khalid al-Juwaybari haitsu wada'a hadisan fi sama'il Hasan an Abi Hurairah. Pernah antum dengar ini? Tajribah. Jadi kisahnya gini. Jadi ada orang debat. Ya, debat depan dia ini. Depan siapa? Ahmad ibnu Abdullah ibnu Khalid al-Juwaybari. Ma'ruf ya kisahnya ikhwan. Jadi ada dua orang berselisih. Ada yang bilang gini, Al Hasan Al Basri yasma' min Abi Hurairah. Ada yang bilang tidak. Ada yang bilang dengar, ada yang bilang tidak. Tahu-tahu dia bilang gini. Qala Rasulullah SAW, Al Hasan Al Basri yasma' min Abi Hurairah. Ya. Palsu hadisnya. Wa kadzalika Ghiyath ibnu Abi Ibrahim ma'al Mahdi. Demikian juga Ghiyath ibnu Abi Ibrahim bersama Al-Mahdi. Kalau ini agak samar kisahnya ya. Ini akan bisa biasanya ya kan contoh-contoh seperti ini bisa antum jumpai di buku-buku lain ya. Ini kan matan ringkas. Kalau mungkin ada syarahnya, mungkin biasanya disebutkan contoh satu persatu. Kita enggak ada syarahnya. Wa minhu ma al-aktsaruna ala annahu maudhu'. Nah, hadis palsu tadi yang parah yang ngaku seperti itu banyak sekali. Kisah-kisah di zaman dahulu.
Wa minhuma al-aktsaruna ala annahu maudhu'. Nah, diantaranya ada yang mayoritas para ulama ya mengatakan itu hadis maudhu'. Wal akharun yaqulun, dan ulama-ulama yang lain mereka mengatakan huwa haditsun saqitun matruh. Berarti di bawahnya ya. Di bawah maudhu'. Nah, kata Az-Zahabi wala najsuru an nusammiyahu maudhu'an. Nah, kita masih belum berani lah ya. Ya, belum berani untuk memponis dia sebagai hadis maudhu'. Wa minhu mal jumhur ala wahnihi wa suqutihi wal ba'du ala annahu kadzib. Dan di antara hadis tadi juga ada yang menurut jumhur itu lemah ya. Suqut ya, hadis yang sakit. Sebagian para ulama mengatakan itu hadisnya kadzib. Sebaliknya ya. Kalau yang tadi mayoritas mengatakan maudhu', sebagian mengatakan tidak maudhu' gitu loh. Masih di bawah maudhu' gitu loh. Yang ke berapa ini? Itu 2, 3. Yang ketiga sebaliknya. Jumhur mengatakan dia dhaif, syadid. Sebagian mengatakan itu kadzib, dusta. Bisa juga antum melihat ya ikhwan, kuwaid untuk mengetahui hadis-hadis maudhu' ini dalam kitabnya Ibnu Qayyim namanya Al-Manarul Munif. Al-Manarul Munif. Tipis, cari saja di Al-Wadi itu. Banyak. Jadi disebutkan oleh beliau beberapa dengan kaidah-kaidahnya. Hadis-hadis tentang hadis-hadis maudhu', contoh yang disebutkan beliau, hadis-hadis tentang sayur, keutamaan sayur, semuanya palsu. Mau terong, mau timun, mau segala macam, tidak ada yang sahih. Ya. Nah, apalagi keutamaan es dengan berbagai macam esnya, itu dipastikan palsu, tukang es yang palsu. Insya Allah ikhwan, mungkin untuk silsilah mustalahnya ini kita ini tujuannya mau istifadah ya, anda ndak untuk menghukum ya. Jadi mungkin kitab yang akan lebih banyak kita kaji ini kitab-kitab yang mungkin berkaitan dengan Yaman dan berkaitan dengan Syekh Muqbil. Ada rencana kalau udah selesai ini kemungkinan kita akan mengkaji tanya jawab dari kitabnya Syekh Muqbil, judulnya Al-Muqtarah ya. Aturan kalau mau selesai ini kita masuk ke, kalau ana dulu belajar setelah selesai Muqidhah ini ana masuk ke Nuzhatun Nadhar ya, Nuzhatun Nadhar. Tapi itu thariqahnya Al-Hafidh beda dengan thariqahnya Ibnu Shalah ya. Nanti kita pending insyaallah ya. Mungkin kita akan mengkaji kitabnya Syekh Muqbil Al-Muqtarah. Nah, di Muqtarah itu bukan saja ilmu mustalah yang ada. Jadi ada fawaid talabul ilmi, fawaid rihlah, fawaid segala macam. Dia isinya pertanyaan-pertanyaan kepada Syekh Muqbil tentang ilmu mustalah. Namun Syekh menjawab dengan sekian banyak fawaid. Dan kemungkinan kalau selesai itu mungkin kita bisa kaji ikhtisar ulumul hadis yang bisa jadi mungkin matannya Ibnu Katsir ya, yang ditalik sama sebagian masyayikh, mungkin apa tulabnya Syekh Muqbil atau takliknya Syekh Muqbil langsung. Kemudian kitab-kitab yang lain yang mungkin lebih banyak kita kais fawaidnya tadi yang berkaitan dengan thariqahnya Syekh Muqbil ya. Ana melakukan itu bukan berkaitan dengan taklid dan ta'assubnya Syekh Muqbil, namun dalam beberapa buku karya Syekh Muqbil itu banyak sekali fawaid-fawaid yang memotivasi para thalabatul ilm ya. Jadi beliau enggak cuma sekedar mengajar dalam bab mustalah, tapi di situ diselipkan motivasi dalam thalabul ilmi dan yang lainnya tentang kehidupan dan yang lainnya. Jadi antum persiapkan kalau ada seandainya ada yang menjual kitab Muqtarah karya Syekh Muqbil itu, pertanyaan dan jawaban. Kalau dulu Al-Wadi banyak yang jual,
Kemudian walahum fi naqdi dzalika turuqun muta'addidah. Nah, mereka para ulama dalam mengkritisi naqd itu kritisnya. Dalam mengkritisi hal tersebut memiliki beberapa macam metode, turuqun muta'addidah. Di antaranya wa idmanun qawiyyun tadhiqu anhu ibaratuhum. Min jinsi ma yu'tahu as-sayrafi al-jihbizu fi naqdi adh-dhahabi wal fiddah awil jauhari li naqdi al-jawahir wal fusus li taqwimiha. Mereka para ulama ahlul hadis dalam mengkritik hadis-hadis palsu memiliki sekian banyak metode, dan dikarenakan idman itu sangat berkecimpung ya, sangat fokus penelitian gitulah, itu namanya idman, pengamatannya itu maksud idman. Idman itu bukan sekadar ngelihat, bukan sekedar baca, tapi mengamati, mencermati. Nah, itu makna idman. Ketika disebutkan idmanun nazar, ya, itu ngamati, itu ngelototi gitu loh, itu namanya. Makanya disebut orang yang kecanduan khamr itu disebut apa? Mudminul khamr. Ya. La yadkhulul jannah mudminul khamr. Tidak akan mudminul khamr la yashrabuha fil jannah. Orang yang kecanduan khamr tidak akan minum di surga. Itu udah mudmin. Nah, itu maksud mudmin. Jadi bukan cuma sekedar neliti sekali dua kali, tapi udah memang gawinya dia. Itu namanya idman. Mereka para ulama punya idmanun qawi. Ya. Wa idmanun qawiyun tadhiqu anhu ibaratuhum. Yang ibarah mereka tersebut sangat sempit. Kenapa? Min jinsi ma yu'tahu sayrafu. Berupa apa? Berupa jenis seperti yang diberikan kepada sayrafi. Sayrafi itu apa? Ahli, istilah kita pandai perhiasan, itu sayrafi. Ya. Bisa bedakan emas dan perak gitu loh. Tukang seperti itu namanya sayrafi. Al-jihbiz itu pakarnya. Fi naqdi adh-dhahabi wal fiddah, dalam memilah-milah emas dan perak. Orang kalau sudah pakar emas dan perak, dia tahu, bisa membedakan, ya enggak? Awil jauhari, atau pakar permata, di dalam naqdil jawahir wal fusus, dalam memilah-milah permata wal fusus, ya, sejenis perhiasan-perhiasan ditakwimiha, untuk mengukir, merangkainya. Fusus itu misalkan gagang-gagang itu loh, itu namanya fusus, ya, batang cincin dan yang lainnya itu tadi. Jauhar itu, ya, dia kan ada hias-hiasan gitu loh. Misalkan antum punya cincin ya, cincin emas, di atasnya ada permata berlian, nah itu namanya fusus, ya. Ini kan orang-orang yang sudah pakar. Nah, demikianlah para ulama ahlul hadis, gitu loh. Sehingga mereka bisa membedakan ini permata aslinya, ini bukan, gitu loh. Ini emas, ini perak, gitu loh. Jadi mereka punya apa? Punya pandangan yang sudah kuat sekali. Nah, mereka tadi apa sebabnya? Falikathrati mumarasatihim lil alfadhin nabawiyah idza ja'ahum lafdzun raqiq. Dikarenakan banyaknya mumarasah mereka. Apa mumarasah? Mumarasah itu bukan cuma sekali. Istilah mumarasah itu lah berkali-kali. Ya.
bergelut dengan ilmu hadis ini tadi. Sudah gawinya dia bahasa kitanya terhadap lafaz-lafaz hadis Nabawi. Nah, cak dokter Vicky ini lah gawinya antum medis. Uang bawa obat dalam kondisi obat itu tidak katik merek lagi, antum sudah tahu ini jenisnya antalgin, ini jenisnya paracetamol, ini jenisnya segala macam, tahu. Dikarenakan lamanya mumarrosah. Nah, itu namanya orang mumarrosah. Nah, di sini penting ya ikhwan. Ya. Kalau kita menekuni suatu bidang, tekunilah dengan mumarrosah. Mumarrosah itu awal kunci kesuksesan. Awal kunci kehancuran anget-anget tai ayam. Itu kalau istilah kita Palembang, anget-anget tai ayam. Itu awal kunci kehancuran. Ya tak? Nian. Kalau kita nekuni gawian, misalkan ternak, misalkan dia ternak bebek, terus bebek ditekuni, bebek kaget lili ini ndak, bebek kaget ganti lagi kambing, kaget ganti lagi ayam, kaget ganti lagi patin, bebek mati, lili tidak jadi, kambing tidak gemuk, patin tidak berhasil, ya tidak bisa ini. Gagal. Nah, itu memang kalau dari awal itu memang pasti ada gagal. Ya. Tapi dengan berjalan akan timbul namanya mumarosah. Nah, idza jahum lafdzun raqiq bima'nan mukhalifun lil qawaid. Apabila datang kepada mereka suatu lafaz yang raqiq, lafaz yang punya keraguan, raqiq itu meragukan, ada kegoncangan. Rokik itu bahasanya tuh lafadznya tuh agak kurang sedep gitu loh, agak cacat, agak lemak gitu loh. Difahami? Seperti ada hadis ya Evan, ya, yang ternyata memang ana lihat tarik ulur gitu loh, tarik ulur di kalangan para ulama. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Jadi ada hadis Allah Subhanahu wa taala jadikan Ka'bah itu ada 100 rahmat. 60 rahmat. 100 rahmat. Ada rahmat untuk orang yang tawaf. Lebih besar dia berapa gitu loh. Kemudian untuk orang yang sholat. Kemudian 20 rahmat untuk orang yang melihatnya saja. Ya. Ana baca di bukunya Syekh Muhammad Bah Musa. Ya. Ternyata kok ana rasa kok cuman ngelihat Ka'bah baiklah dapat 20 rahmat. Dapat disebutkan di buku Syekh Muhammad Bah Musa itu. Tarik ulur para ulama ahlul hadis. Ya, banyak yang mendhaifkan, ada perawi begini. Tapi ada juga yang mensahihkan gitu. Nah, itu contoh yang biasanya kalau hadis-hadis seperti itu kadang tarik ulur seperti itu. Ya. Nah, mereka para ulama ahlul hadis kadang karena sudah banyaknya mumarosah, semata-mata lafaz itu saja mereka sudah tahu gitu loh. Ada rokakah fil makna atau fil alfaz. Bimaknan dengan makna mukhalifun lil qawaid, maknanya menyelisih kaidah pula. Lafadznya rokik itu lafadznya meragukan, dibarengi dengan makna yang menyelisih qawaid. Awil mujazafah, fit targhib wa tarhib, atau mujazafah. Mujazafah itu artinya berlebihan ya kawan. Dalam bab motivasi, pelarangan, awil fadail, atau dalam bab fadail. Salah sedikit masuk neraka, ngerjakan sedikit amalan masuk surga.
Antum mau pengen lihat yang seperti Mujazafa fi Targhib wa Tarhib awil Fadail, antum cari buku namanya Durratun Nasihin. Carilah. Dokter Vicky beli, gampang baik belinya. Cari baik di pasar 16 atau di anu itu toko-toko buku, cari Durratun Nasihin. Antum akan ketemu. Tapi tulislah di kopernya hadis banyak palsu. Yang pernah ana baca, jadi ada seseorang yang meninggal, jasadnya masih utuh. Setelah ditanya amalannya, ada yang mimpi amalannya ternyata dia mengamalkan membaca surat Qul Huwallahu Ahad pada awal bulan Rajab. Jadi di situ kayak Lataiful Ma'arif itu lah. Bulan ini ada amalannya, bulan ini ada amalannya tadi. Amalan sedikit masuk surga, amalan sedikit masuk neraka. Wa kana bisnadin mudlim. Dan sanadnya ada sanad yang mudlim. Mudlim itu dhaif semua gitu loh. Au isnadin mudhi'in kasyamsi. Atau sanadnya mudhi, bercahaya seperti matahari. Fi asna'i rajulun kazzab. Awadha. Pada setengah sanadnya ada orang yang perawi yang kazzab atau pemalsu hadis. Fayahkumuna bi anna hadza mukhtalaqun, sehingga mereka hukumi ini hadis palsu. Di situ ada faedah ikhwan disebutkan di talik nomor 5. Wa rubbama hakamu 'alai bil wad'i wa laysa fi isnadi syai'un min dzalik. Terkadang mereka para ulama menghukumi hadis tersebut dengan palsu dalam keadaan pada sanadnya tidak ada perawi yang muzlim, tidak ada perawi yang kadzab. Ka qaulil musannif fi talkhis an hadits Ibnu Abbas fi salatil hifdz. Seperti ucapan Az-Zahabi tentang hadis Abdullah bin Abbas tentang salat al-hifdz. Kata Az-Zahabi, hadza haditsun munkarun syadzan akhafu alla yakuna mawdu'an wa qad hayyarani wallahu jaudatu isnadihi. Sampai kata Imam Az-Zahabi apa? Ini hadis munkar syadz, aku khawatir hadis ini tidak dianggap sebagai palsu. Sungguh telah membuat aku bingung. Wallahi jaudatu isnadihi. Sungguh demi Allah bagusnya sanad hadis ini. Bagusnya sanad hadis ini membuat bingung. Ya. Namun hadis ini dihukum sebagai hadis yang palsu. Kemudian disebutkan dalam kitab Tazkiratul Huffaz karya Az-Zahabi, ba'da dzikri hadis Wa'il bin Hajar, adani minni atau udunu minni faqad ghafarallahu laka. Dekatlah kepadaku, Allah telah mengampuni dosamu. Qala li rajulin waqa'a ala imra'atin. Ini diucapkan oleh Rasul, yang diucapkan kepada seorang laki-laki yang menggauli seorang wanita. Ya. Hadza haditsun munkarun jiddan ala nadhafati isnadihi. Kata Imam Az-Zahabi, ini hadis munkar sekali meskipun sanadnya bersih. Ya. Jadi ada terkadang para ulama menghukum ini hadis palsu. Ya. Kenapa? Dikarenakan mereka mengerti tentang lafadznya dan kebiasaan mereka. Jadi ginilah ikhwan, mereka tuh sudah mumarosa dengan hadis, gawi-gawinya mainan hadis. Ketika ada hadis yang nggak pernah mereka dengar, mereka langsung mengatakan ini palsu. Difahami? Kalau mau dicari detail-detail, tapi sanadnya bagus Pak Roni, fulan, tapi mereka akan mengatakan ini palsu. Ternyata kalau setelah dicek-cek bener, ya. Fayahkumuna bi anna hadza mukhtalakun ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawata aqwaluhum fihi ala syai'in wahid. Sehingga mereka menghukumi ini hadisnya palsu, tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah, sehingga akwal mereka padanya sepakat untuk sesuatu yang satu ini tadi. Ini hadis palsu. Disebutkan oleh Al-Hafidz dalam Nuzhatun Nadhar, wal hukm bil wad' menghukumi hadis itu dengan palsu innama huwa bi tariqi dhann al-ghalib la bil qata'. Itu adalah dengan metode dhannul ghalib, dugaan terkuat, bukan dengan dugaan pasti atau dengan kepastian. Id qad yasduq al-kadzub. Kenapa? Karena pendusta itu terkadang bisa jadi benar. Lakin di ahli ilmi bil hadis malakatun qawiyyatun yumayyizuna biha dzalik.
Akan tetapi para ulama ahlul hadis punya kemampuan yang kuat yang bisa mereka pakai untuk membedakan hal tersebut. Wa inna ma yaqumu bidzalika minhum man yakunu ittila'uhu taman wa dhihnuhu saqiban wa fahmuhu qawiyan wa ma'rifatu bil qara'in adalla ala tamakkunihi. Sehingga ya mereka para ulama bangkit ya dalam menghukuminya, yaitu dari kalangan orang-orang yang ittila'nya sempurna, pikirannya dalam, pemahamannya kuat, pengetahuannya terhadap indikasi-indikasi yang menunjukkan kepalsuan tersebut juga mumpuni. Difahami? Nah, jelas ya ikhwan ya. Jadi memang tidak bisa dikatakan secara pasti, tapi itu kemungkinan terkuat. Difahami Baroni? Jelas ya, Wandi? Jadi hadis ini dikatakan palsu, kemungkinan terkuat. Walaupun ada istilah tadi qad yasduq al-kadzub. Difahami? Bisa jadi benar. Nah, tapi karena dia memang sudah dikenal orang yang pemalsu hadis, pendusta, hadisnya langsung divonis itu palsu. Jelas? Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Naktafi.